Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab setahun sudah sampai kepada Injil Yohanes pasal 16, 17, dan 18. Salah satu ayat di pasal 16 ayat 33 berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perkataan ini dikatakan Tuhan Yesus karena waktu Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan dan mati di kayu salib sudah tiba. Ia akan disalibkan sebagai penembus dosa umat manusia. Peristiwa ini tentu akan menggoncangkan iman para muridnya. Dunia memang sudah terlebih dahulu membenci Tuhan Yesus tanpa alasan. Maka wajar jika murid-muridnya juga akan menghadapi kebencian yang sama. Tuhan Yesus telah mengatakan hal ini sebelumnya agar ketika penganiayaan terjadi, mereka tidak terjebak dalam kekecewaan yang pada akhirnya menolak Dia. Hal ini disebabkan karena dunia tidak mengenal Dia maupun Bapa. Awalnya para murid itu mengharapkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias akan segera menghancurkan kerajaan Romawi dan mendirikan kerajaan bagi Israel. Namun harapan ini hancur berantakan. Sebaliknya mereka akan menghadapi bahaya pengucilan dan bahaya penganiayaan. Realita yang berat ini dapat menggoncangkan iman mereka sehingga mereka bisa kecewa dan juga menolak Dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan para murid itu sendirian menghadapi kebencian dunia ini. Dia akan melengkapi para murid dengan memberikan Roh Kudus sebagai pengganti dirinya. Roh Kudus akan tinggal di dalam diri para murid untuk memberikan penghiburan. Roh Kudus akan memimpin para murid itu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga bekerja menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan kepada muridnya kuasa namanya, di mana dalam kuasa nama Tuhan Yesus ada jaminan bagi setiap doa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit dapat disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, duka cita berubah menjadi sukacita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menguatkan para murid dengan doa-doanya. Pertama, dia memang berdoa untuk dirinya sendiri, agar dia dipermuliakan dengan kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ada. Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memberikan hidup yang kekal kepada para muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Kayu salib adalah jalan penebusan, dan itulah jalan untuk mempermuliakan Bapa. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dan dalam doanya itu Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya yang menjadi miliknya dan menjadi milik Bapa dipelihara oleh Bapa di dalam dunia ini, dan supaya mereka menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Tuhan Yesus meminta agar Bapa menyertai dan melindungi para murid itu, dan para murid dikuduskan dari segala kejahatan, dikuduskan dari segala yang jahat. Tuhan Yesus berdoa supaya penyertaan Bapa sangat nyata di dalam kehidupan para murid itu. Bahkan Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, supaya orang-orang yang percaya juga dilindungi sebagaimana Tuhan Bapa melindungi para murid. Setelah Tuhan Yesus berdoa, pergilah dia bersama dengan muridnya itu ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia beserta muridnya masuk ke taman itu.
Di situ terjadilah apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang dirinya sendiri, bahwa dunia ini membenci Dia tanpa alasan. Dan di tempat itulah Tuhan Yesus mengalami pengkhianatan, ditangkap, lalu dibawa kepada imam besar Hanas, mertua imam besar Kayafas. Setelah itu dia dibawa kepada wali negeri Pilatus untuk diadili, dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Kematian yang mendatangkan selamat bagi orang yang percaya. Kematian yang mendatangkan penebusan dosa umat manusia. Tentu saja iman para muridnya memang tergoncang menghadapi realitas yang menyakitkan ini. Petrus bahkan sempat menyangkal dia. Namun karena Tuhan Yesus telah mempersiapkan dan melengkapi mereka untuk menghadapi peristiwa ini, maka pada akhirnya iman mereka dipulihkan, kecuali Yudas yang memilih mati dengan menggantung dirinya sendiri. Saudara-saudara, penyertaan Roh Kudus, kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Bapa atas para murid dan orang yang percaya juga berlaku atas kita. Namun kita harus ingat bahwa pengkhianatan dan penganiayaan akan selalu berpotensi terjadi juga terhadap orang-orang yang percaya. Kebencian dunia ini terhadap orang percaya masih tetap terjadi sampai saat ini. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Roh Kudus akan memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Ingatlah pesan Tuhan Yesus ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu karena firman-Mu yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di tengah-tengah dunia yang penuh bahaya ini, penuh pengkhianatan, penuh godaan, penuh dengan kejahatan, tetapi Engkau menyertai kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati, melindungi, menolong kami, menguatkan kami ketika ada penderitaan, penganiayaan. Engkau tidak tinggal sendiri. Roh Kudus memberi jalan keluar, Roh Kudus memberi kekuatan. Terima kasih untuk orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini dan yang hatinya terbuka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.